lamun sesuai syariat yang cupta osok, yang cupta up to date, yang cup bukan zamannya orang gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'lam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tamassaku bi sunanihi wa adabihi ila yaumil khitam. Amma ba'd. Wa ba'da tahiyah, sesangat dan kaula amul ja'aki dan kita banggakan bersama guru kita Kiai Al-Haj Romli, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum kepanjang gitu. Mata'anallah itu lihayatih. Allahumma amin. Selera nasi mulja Kiai Haji Rafi'i sejugan hadir di tengah-tengah kita. Selera nasi mulja Kiai Haji Faisal Muhyiddin, Kiai Haji Zaini, sareng saja para masyayikh serabu sehadir pada malam hari ini. Kala bentam pangurangi rasa hormat dan ta'zim, boten saged kula sepedaken piyambak-piyambak sedayani ingkang sangat kula mulyakaken. Yang mulia Kiai Haji Mu'afi Romli, segelak pun mare Abu Dhabu, muga-muga papana pasti ampun ya toraki, jadi ilmu sebarokah manfaat itu yang antos akhirat. Amin Allahumma. Para wali santri, para alumni, para simpatisan, para hadirin, para hadirat, saya alengki bada iba benatarok, saya alengpak bada eteretepan, ya besaki ngak kremian bersicur mencur aji mun beda toju tak pati tepak pas beda bau tak nyaman kini katuli kokum karena kini saya ngempong al ainani wika usadi faidana matil ainan ustut likol wika, mata dua talena bengkong mun mata matum talena elang kare macendel. Montojun bersepak, insya Allah akan pakai. Kalau curcur ngaji, berarti ketemu belanan ngaji. Ini japo oce. Satuju namu ke selalu rahmati berkati serang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
benda saya abu debu boleh. Kita betul ki. Boleh berpayah satu meton. Yang mulai kadung ke jadi satu meton. Jelek, jel sangat dan gula kelerasan bersama-sama dengan guru kita Kiai Haji Sati Jauhari Asarang sami-sami berdesor kerja jadi acara rapat kerja nasional dan pengukuhan lembaga pengurus besar Nahdlatul Ulama Pak Arif udah tak pengajian Pak Arif karena kelihatan pondok bakasor kerja kau sangat mari jubur andi oncengan beda etiris oke ketiris Probolinggo, alhamdulillah ada pak ketiris onceng mobil tak bisa dia leka sepeda motor jualan makin ini kopi ke atas pas gue dibeli mantel dan masih mantel nah akhirnya aku pacung sama yang ketemu dia bahasa gitu mah bercurang negur ke dede ya alhamdulillah masuk ngaji kenangan saya nyaman belum saya cukup nombak pesawat datang nombak sedekah masuk ke kenangan saya nyaman lagi alhamdulillah ki pada pasar Allah kependok dulu ngetiris tolong setengah lemak dari tiris ibu ibu iban ketok ki pada selamatan umroh SFT jongkok kelerasan 3-4 hari yang akan datang umroh norok gula depan jepok ki ibu sempat mulai sukuni cuma mandi biasa lagi, tapi tinggi sekali kamu bunda tuh. Takut juga. Yang lain tadi itu ambil gula sini. Ampun berangkat boleh cuma ganti mobil, nambah supir dari Kapito langsung ke Malang. Nyarangin ketua umum laku pada acara pondok pesantren Al-Hikam di Malang. Jadi saya tanya kok laku sopu dan laku kolor pengajian ya tarik saya kok tarik makan gula pesan ke panitia mau bisa menguncang cek petunggal kayak mau kuat bitong nih kantor tempat petunggal bisa malam lagi ada yang tarik beri malam ada yang tarik saya beri ada yang tarik kantor nih kayak kuat tunggal tempat gak bisa nih kan dulu walaupun beli boleh dikulang nggak beda kasih muncang cek petunggal kengmon boleh datang tempat kabel aja pas bisa pakun yang tarik makin datang kengmon tak datang jatuh sakit karena pada dalam tugas kesatip malam aja pun acara boleh kamu dengan pada ya kalau bencet boleh keluar pada tak ragu ya pengajian pak si along kolong beri ini pada tukang pengajian tapi pada tak yang dari kapi yang jelas yang mau nak kolong ada teh marina oncel kan tak kira merapat pada tukang pengajian kapi gitu kan jadi beda rumus apa kancah EPBNU, EPWNU berrumus, mau berderapat, membicarakan masalah-masalah jamiah, masalah umat. Pas abareng berpengajian, satu jaga sepakat, pengajiannya saya yakin. Karena mana rapat ada teko orang tak puas sama pengajian, tak kira teman bisa apa, sebab pengurus NU ini kan itu kan pengajian. Tipon sepakat, makanya tak pada ekor mendapat kiai NU pengurus NU. Seorang anak tak bisa hadir kesalahan berpaham. Sepenting beri ngelek ke acara selain dan sebagainya. Kata Pak Kebelayana, hadir. Kayak gue malam makin sobong ada lapor. Cuma ke Malang siapa kita tempat esa istirahat dari Malang. Pak kali kantor di keropai sampai lucu, tak usah ngomong-ngomongan. Paham sih? Sanggup. Kalau ini ngomong ngalah tak seneng jek. Maksudnya ngaji sini gitu kan nempel tak lentas orang menjaga serejak nih oh pada iya pada suhu jendel lah Allahumma shalli ala Muhammad nah apa gue gerak kula jamak matoro setong tebu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga pernah ngecek dan melakukan takhrij ke hadis nikah hampir ada di semua kutubul ummahat. Jadi ketika kita bicara kutubul ummahat, kenapa kutubul ummahat nikah? Kitab-kitab induk dalam bidang hadis, sebadah dalam ahlus sunnah wal jamaah nikah disebut kutubus sittah.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Mun sebut kutubut tis'ah berarti kitab Indo saya sangat, maka saya enam juga tambahi Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Mereka saya bedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti ulama keajunan mereka hampir ada di semuanya, walaupun redaksinya berbeda-beda sedikit. Nah, pada menggunakan Nabi para tretan, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada. Bada sewa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Kila manhum al-ghuraba ya Rasulullah. Bada se'adebu redaksina senika al-mutamassikuna bisunnati inda fasadi ummati. Kanjeng Nabi adebu Islam pertama kali datang dalam keberadaan asing. Allahumma shalli ala Muhammad. Maksud asing dalam sebagai sesuatu ajaran saya melakukan koreksi sekaligus meluruskan terhadap penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama samawi yang terdahulu. Saya ampun dilakukan penyelewengan. Asing bagi orang-orang kufar Quraisy, asing bagi orang-orang kufar Makkah. Makanya ketika Kanjeng Nabi datang membawa Islam, tak saja menerima. Banyak orang-orang saya nolak, dekat aja dan saya bertasaran Kanjeng Nabi. Tapi karena kebetaan, kesabaran, keopenan dari Kanjeng Nabi, disebarkanlah Islam Kak Dinto. Pertama dengan melalui door to door. Pendekatannya persuasif. Dari kampung ke kampung, dari Roma ke Roma, dari pintu ke pintu. Jangan bayangkan pertama kali Kanjeng Nabi nyepelaki agama nikah terbentuk pengajian nggak nikah sob. Kita Roma nih ke Roma. Utamanya ketika Kanjeng Nabi berada di Mekah. Kenapa? Karena pada waktu itu Kanjeng Nabi belum menguasai, belum memiliki fondasi ekonomi dan belum menguasai struktur politik. Makanya Islam disebarkan dari Roma ke Roma. Banyak saya mulai tertarik ke Islam karena Islam menawarkan pembebasan manusia yang satu dari penghambaan terhadap manusia yang lain. Islam menawarkan kesetaraan, egaliter, memberikan hak sepenuhnya, dekat saja hak-hak al-insani. Tapi kadang-kadang takut, kadang-kadang saya banyak tertarik masuk Islam ini awal-awal justru kalangan-kalangan mustadafin, kalangan orang-orang lemah. Karena kalau kepala-kepala suku yang sudah menguasai terhadap sumber daya pengaruh dan sumber daya ekonomi, mereka akan masa terganggu. Kalau berislam yang menawarkan konsep al-adalah, konsep al-musawah, konsep al-hurriyah, konsep kesejajaran, konsep egaliter, konsep keadilan, maka yang selama ini menikmati eksploitasi dari orang-orang kecil tidak mau terganggu. Ada yang itu ancaman Islam. Akhirnya, atau sekarang kok datang minum, jadi kan, kuk makin lakukan. Ini kalau dia mau makan, beli cuma bibir, makin gigi lontong. Contohnya seperti Serah, Bilal bin Rabah.
dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak lagi. Terus Kanjeng Nabi menyebarkan Islamnya. Sampai kemudian Kanjeng Nabi hijrah atau lekas ke Madinah. Ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, sambutan di Madinah luar biasa. Walaupun sebelumnya Kanjeng Nabi ini kan mengalami pasang surut di dalam perkembangan dakwah. Termasuk ketika Kanjeng Nabi ini kan menyebarluaskan Islam ke daerah-daerah lain, sampai Kanjeng Nabi ini katakan hijrah ke Taif dengan berbagai macam ancaman dan penolakan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Madinah, Kanjeng Nabi mampu membangun struktur politik dan kekuatan ekonomi. Akhirnya Islam mereka dipandang sebagai satu kekuatan baru yang tidak bisa dianggap remeh. Puncaknya Kanjeng Nabi bisa menaklukkan Mekah dan menguasai Hijaz Kanito, semuanya ampun masuk di dalam pemerintahan Islam, utamanya Al-Haramain Asy-Syarifain, Mekah sareng Madinah. Karena bagaimanapun bentuknya, kepemimpinan Rasulullah dengan para sahabat mereka sudah dianggap sebagai sebuah sistem pemerintahan yang ke negara yang maju pada waktu itu, ya dengan pola-pola kesederhanaan. Terus Islam tersebar. Kanjeng Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Ejente Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melalui setong perundingan yang ada di Saqifah Bani Sa'idah, yang awalnya akan mengangkat Sa'ad bin Ubadah, tapi kemudian pangki sareng Sayyidina Umar bin Khattab, rabu ke Sayyidina Abu Bakar, sarengin Ubadah bin Jarrah, tiga-tiganya datang ke Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya totor lekas terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun memimpin Islam, belum banyak perluasan yang dilakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Abu Bakar Kadito masih mengkondusifkan situasi internal umat Islam sehingga takarjet karena tinggal Kanjeng Nabi, termasuk perilaku-perilaku membangkang, sehingga Sayyidina Abu Bakar mereka menyelesaikan persoalan-persoalan pembangkangan dari orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka pemerintah Abu Bakar tidak banyak melakukan ekspansi. Ikutnya Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun memimpin, dari tahun 13 sampai tahun teloleh. Islam tersebar kemana-mana, termasuk masa Sayyidina Utsman. Terus Islam berkembang dengan pesat sampai hari ini. Samangke totor lekas, Islam ini menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Alhamdulillah. Pancen manapi Kristen pepolong sareng Katolik, populasinya masih lebih besar. Tapi ketika Kristen dan Katolik mereka pecah, dianggap agama sendiri-sendiri, maka Islam semakin mereka agama terbesar. Populasi umat Islam mereka hampir mencapai 2 miliar semakin mereka. Sementara Kristen mereka sekitar 1,4, Katolik sekitar 1 miliar. Jadi 2,4 mun epesetong menggulin Islam, mun epesa Islam mereka terbesar. Dan ada yang membayang-bayangi mereka kelompok ateis yang populasinya hampir 1,7 miliar di seluruh dunia. Nah, Kanjeng Nabi ini kan apa saja nikah? Islam pertama nikah sebagai sesuatu yang asing, kemudian menjadi besar. Tapi semarena besar, Kanjeng Nabi mengingatkan bahwa Islam saya udu ghoriban, saya udu kama bada. Islam akan kembali menjadi asing. Awal asing menjadi besar, Islam akan kembali menjadi asing. Cuma analisa para ulama yang mengomentari, ada perbedaan antara gharabatul Islam pada saat datang
Islam fi akhir zaman. Kenapa bedanya? Kalau pertama Islam itu asing bagi orang lain, tapi di akhir-akhir Islam akan kembali menjadi asing bukan bagi orang lain, tapi ghorabah inda ahlihi, menjadi asing bagi penganutnya sendiri. Jumlahnya sekarang saya tanya Aki Cecen, saya keluar kok kali sweat dan apa juga nih ya waktu tertolong-tolong nggak ada kayaknya tapi kan cer mulai namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bicara apa? Kalau Islam pertama kali datang itu asing bagi orang lain, tapi dengan akhir zaman saat makin dekat Islam asing bukan bagi orang lain, tapi bagi pemeluknya sendiri. Maksudnya apa? Jumlahnya umat Islam nekawanya, tapi ternyata sebenarnya pada mereka berarti kanjeng Nabi tak pada jauh dengan buih, tak pada jauh dengan busa. Sebenarnya hempas sempoyongan margaman jumlah namun takar banyak mun sebut banyak mun ditong banyak, tapi ternyata dari jumlah sebanyak mereka tak sebanyak yang betul-betul ngerti Islam. Nah, kok Islam keng kalakuan tak sesuai kelaban ajaran agama, cara ekonominya tak sesuai dengan ajaran Islam, cara politik tak sesuai dengan ajaran Islam, cara budaya tak sesuai dengan ajaran Islam, cara bermasyarakat tak sesuai dengan ajaran Islam. Merajak di dalam jumlah tapi hakikat tak karopos dan akhir zaman. Menjangkau mangker Islam apa nih? Islam apa? Islam KTP. Kenapa Islam KTP? KTP nama sok-sok ke orang aja cere ke panjir. Nah, semakin separuh cermat tapi kula sampeyan dekat. Ma sababu gharabatil Islam inda ahli. Apa yang menyebabkan keasingan Islam bagi orang Islam itu sendiri? Mereka saya kalau kulemator sebab beda dua. Beda selama? Beda dua. Nomor satu killatul ulama. Nomor dua du'fu himmatil muslimin littafaqquhi fid din wa tafaqqahu fi ghairi dinillah. Saya nomor satu penyebab kenapa para ternyata killatul ulama. Ulama sampeyan mengalami krisis ulama. Ulama sajen abid, sajen sekolah, sajen abid, sajen sekolah. Ponjon banyak sewafat, kadang bersama-sama. Ribet, kebetulan berdana COVID, berdana. Sekian bulan sampai kurang lebih setahun berdana COVID. Tapi tinggal jumlah berapa ratus ulama masayikh yang tertimpa pada bumi bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya nang suasana COVID belum tentu capok COVID dan sebagainya. Benar urusan capok mati ini akan lebih. Engki wa man lam yamut bi sayfin yamutu bi ghairihi tanawwa'atil asbab fal mautu wahidu. Orang yang tak mati karena pedang, ya makun mati karena lain. Mau sebab macam-macam, tapi mati coba setong dari Gusti Allah. Banyak itu, banyak apa boleh yang macam ini ngasih latih ke kanan nabu. Masa sekeluarga EGI banyak. Nah, problemnya boleh bersampian. Bila ulama dikata banyak ada, panggentena tak langsung ber. Makanya disebutake pada tretak dalam satu hadis, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minal alim walakin biqabdil ulama hatta idza lam yabqa minhum illa wahid sampai kali soalnya maksudnya maka ittakhadhan nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu
laku mau enak tapi enak tak jadi. Misalkan mak kuliah ajunan benda yang betul-betul alim alamah Kisolahuddin Munsif misalkan. Tak mungkin mah laku orang-orang pas ilmu na elang. Dua malam pas ilmu na elang kan. Karena cara Allah mengambil ilmu itu bukan mencabut dari orang yang alim, tetapi Allah mengambil ilmu itu biqabdil ulama, mewafatkan ulama satu persatu. Sampai ketika tidak tersisa dari para ulama pun banyak sesede, akan tiba satu masa di mana ittakhadhan nasu ru'asan juhala, orang-orang akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mohon orang-orang saya bodoh, tak teman beda pesantren, tak teman ker-ker, tak teman ngaji segena, gara-gara orang viral, orang di branding ban media, yang ke ulama. Beda tak beda? Pondepak tak betul? Jadi salah artis, tak pakai baju, ketemu jadi ustad berustadzah. Macam gempa, kata jadi ustad cuma abad kodung lebar dan hijrah. Mereka sama kan abad kecoba, lalu teman obat status. Maka apa tuh di media, atau di korokor belum dia, atau di setanda, saya orang yang anak saya. Karena membahagi kesempatan terjadi bahaya. Ittakhadhan nasu ru'asan juhala. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka memberi fatwa tanpa didasarkan ilmu. Dalam akhirat, fadallu wa adall. Mereka menjadi orang sesat dan mereka menyesatkan. Waliyadzubillah. Maka nikah pendapat boleh sampai ke nikah barang kita. Dan menekan laju agar supaya Islam tidak menjadi orang berindah ahli. Kita oleh udah berajunan mengkloning dan meretas ulama itu sebanyak-banyaknya. Nyiapaki kader-kader saya akan menjadi ulama sebanyak-banyaknya. Nah, saya ulama ini. Jepang-jepang ulama ini kan, beda ulama secara sosiologis, beda ulama secara normatif. Ideologis, mun secara sosiologis berkembang. Ulama itu ya orang yang dianggap ulama, bukan ulama. Makanya bening. Beda forum ulama, beda ijtima ulama, beda majlis ulama, pertemuan ulama. Kadang-kadang setiap beda orang yang pidato tak kira lupa. Yang saya muliakan para ulama, padahal belum tentu dengan gini kepada ulama. Tapi ini kan ulama sosiologis, orang yang dianggap sebagai ulama tak perlu syarat. Tapi saya maksud bernikah ulama normatif. Pas era ulama nikah secara umum rumusannya dalam Al-Quran. Ki orang saya di ilmu, secara berilmu nak takut ada Gusti Allah. Allahumma ala Muhammad. Jadi abadi kepada inna apanya mana? Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Berarti kesimpulannya ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu, yang dengan ilmunya ia takut kepada Allah. Ilmu apa ini? Makanya Rasulullah mereka membagi ulama itu ada dua kategori. Yang pertama adalah ya'riful mukawwin qablal mukawwanat awil aqwan. Yang nomor dua ya'riful mukawwanat qablal mukawwin. Mengenal Allah sebelum mengenal ciptaannya. Proses ini biasanya di pesantren. Pondok-pondok mereka mulai anak-anak mereka masuk pesantren, pun diajari mengenal tentang akidah as-sahihah, kenal lagi ke Allah, kenal lagi sifat Gusti Allah. Mulai sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Sampai kadang-kadang tiap lagi dengan pikiran-pikiran Allah wujud kita baqa sampai lupa. Kenal lagi. Sepas kemudian kenal di kalangan Asy'ariyah kalaban aqaid dupono sifat wajib dekat Allah, dupono sifat muhal dekat Allah, 4 sifat wajib dekat Nabi utusan, 4 sifat muhal dekat Nabi utusan, 7 sifat jaiz dekat Allah, 7 sifat jaiz dekat Nabi utusan.
Ustaz ini kan pas saya kenal Akoib secret akidah 50 kenal lagi kada tapi tak kenal terhadap rahasia ciptaan Gusti Allah itu menjadi ulama juga mun kana ben pengauningna sampai nibetakoh dekat Gusti. Tapi ada juga proses ulama itu dia rifun mukawwanat obran mukawwin, dia kerja dulu di lapangan, dia berada di balik komputer, di balik laboratorium, dia bekerja meneliti terhadap gejala-gejala ciptaan Allah, tapi kemudian sampai pada kesimpulan mematangkan tauhidnya, mempercayai Allah sebagai sesuatu keniscayaan yang memang wajib ada dengan segala kesempurnaannya. Dia juga bisa menjadi ulama. Tapi berangkatnya dari pondok, dari tempat-tempat laboratorium, dari tempat-tempat penelitian, dari tempat-tempat kajian-kajian empiris, tetapi kemudian pas teguh iman ada ke Allah, takon ada ke Gusti Allah, kalau berkain mulai. Maka ini juga bisa menjadi ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, biasa mereka melalui sekolah-sekolah dari vokasi dan lain sebagainya. Jadi mau ada lembaga pesantren mereka pendekatan orang menuju ulama bisa dari dua-duanya. Ketika dari pesantren kami itu juga membuka diri terhadap pengembangan wawasan keilmuan yang dihasilkan dari kemajuan sains dan teknologi yang kesemuanya mengantarkan kepada ketakutannya kepada Allah, sosialnya ilallah, maka itu juga membentuk karakter keulamaan melalui dua jalur sekaligus. Jadi kalau bersambian sepanjang ngadepin jelatul ulama ini kada remah. Ayo banyak orang ulama. Banyak. Menurut ulama Syafi'iyah kriteria berbeda. Pasal ulama nika. Nomor satu alimun bi kitabillah. Kau tuh ngerti seluruh bilun Al-Quran. Benih cuma bisa baca Quran kada. Urutan pertama bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Pembacaan reader bisa memahami esensi Al-Quran, mengerti tafsirnya. Mereka kebayang Al-Quran. Mun pada orang yang mendadak jadi ustad, kira-kira bacaan Al-Quran lah tepat apa entah. Mun bacaan Al-Quran si pelekot, tak ada yang tepat aja. Tahu sampai kira dalam memahami maknanya. Mun bacaan Al-Tahir, berarti kira-kira karena tak tertib kan mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Karena proses pendidikan tak bisa lepas dari mereka. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Orang teh kada mun tepat bacaan Quran bagaimana cara memahami Al-Qur'an. Kemudian alimun bis sunnah as-sahihah. Ngerti data kualifikasi macam-macam hadis sahihah dan tahu cara penerapannya. Terus yang ketiga, mampu mengembalikan persoalan-persoalan terkini yang tidak tercover langsung dalam Al-Quran As-Sunnah, bisa dikembalikan semangatnya baik melalui jalan qiyas atau melalui jalur-jalur istinbat hukum yang lain. Kita gampang lembaga ulama kita. Tak gampang. Makanya ke pesantren-pesantren ini kan nanti yang bisa mengantarkan dan bisa memproduksi. Nah, nomor dua apa? Yang menjadikan Islam kan itu asing pada tretan. Ini kemudian punya makin lemahnya semangat umat Islam, dha'fu himmatil muslimin, lemahnya semangat umat Islam untuk belajar agama dan mereka lebih senang ajar di luar materi-materi agama. Seorang atau sensus makin. Nah, ini kepanjang ini kan? Jumlah anak-anak seki wajib ajar senapa? Pasti gue sampai dietnya lagi. Sebenarnya pesantren senapa, sebenarnya sekolahan umum, saya tak abau agama senapa. Kira-kira banyak kamu. Kira-kira banyak kamu. Coba apa nih tadi? Pasti banyak seki lurus nomor 2. Buat apa kau fikir ini? Ada itu juga yang akan mengantarkan kepada Rabatul Islam yang terakhir. Akhirnya apa? Karena tak ngerti agama. Cukup nyaman nasi Muslim, cukup KTP nasi Islam, tapi perilakunya pun jauh dari Islam. Justru tuntunan itu dianggap sebagai tontonan. Yang cukup aneh, mau melakukan sesuai syariat, yang cukup
tidak lemah para santri gini kepaham narte ilmu agama, tapi kemudian yang lain-lain itu dijadikan sebagai penunjang. Karena aplikasinya dari ilmu agama mereka perlu Arab-Arab yang itu yang lain, perlu ilmu-ilmu lain. Tapi juga balik. Makanya semakin nikah banyak orang yang masuk ke pesantren nikah ageser, mau nambah orang mondok nikah hampir yang menjadi motivasi adalah mondok saumpama pada sekolah mondok sambil asako, mondok sambil asako, sampai semakin sebenarnya asakola sambil mereka gitu deh. Mondok sambil asakola, ben asakola sambil mondok, bicara jauh. Napa bicara? Mondok sambil asakola, patartep kade urusan pondok ke. Diniana perantara kade, mulai diniana marek, saumpama terus asakola, belum memilih. Mun diniana kita marek, saumpama asakola pas kali pondok neka sekolah anak tidak tersedia, maka dia tuntaskan dulu program. Apapun ada di kawan.